Kebaya mampu menembus batas usia, waktu pemakaian, dan memberikan kesan yang berbeda pula. Bung Karno menganggap bahwa kebaya busana yang paling ideal mencerminkan karakter dan keanggunan sosok perempuan Indonesia. Salam kredensial. Kali ini saya akan bicara soal perempuan dan kebaya. Pesan perempuan kebaya. Setiap negara mempunyai identitas yang menunjukkan ciri suatu negara. Salah satu yang menjadi ciri suatu negara adalah busana yang disebut sebagai busana nasional. Misalnya sari India, kimono Jepang, terno Filipina, satu sut Malaysia, changot Korea, dan kebaya Indonesia. Nama-nama busana tersebut menunjukkan dan merujuk pada model busana yang dikenakan kaum perempuan. Tentang kebaya, eksistensi kebaya tidak terlindas perubahan zaman kalau kita lihat catatan sejarah. Sebab kebaya memiliki kemampuan untuk bersinggungan, bercampur, berasimilasi, berkolaborasi dengan keinginan selera masyarakat. Itu catatan sejarah. Para perancang busana terus mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dalam desain kebaya sehingga menjadi sangat beragam. Misalnya desainnya, bahannya, bahkan merambah ke pemakaian pasangannya. Artinya kebaya tidak harus pasangannya jarit. Pasangannya tidak harus batas kain panjang dan sarung saja, tapi juga sekarang bahkan juga bisa berpasangan dengan rok, dengan kain panjang, celana, bahkan jeans. Sekarang ini, kata Wijayanti Santoso dari LIPI, kebaya selain berfungsi sebagai busana nasional, tetap juga sebagai busana tradisional. Karena itu ada beragam kebaya sesuai dengan daerahnya. Ada kebaya Jawa, ada kebaya Bali, ada kebaya Melayu, ada kebaya Tasik, ada kebaya Palembang, ada kebaya Panjang dari Riau, ada juga kebaya Minangkabau. Lalu bahkan ada kebaya Ambon, kebaya Betawi, kebaya Madura, kebaya Kutai, juga kebaya Minahasa, dan tentu ada juga kebaya Sunda. Dengan demikian, karena ragamnya tadi, identitas perempuan melalui kebaya dalam masyarakat urban masa kini mengartikulasikan identitas yang multikultural. Sejarah mencatat perempuan Indonesia menciptakan rasa kebangsaan dengan kebaya selain keberagaman dan ekspresi anti barat. Itu pada masa lalu. Di era revolusi, kebaya merupakan lambang identitas pribumi. Dan oleh karena itu, Bung Karno menyatakan bahwa kebaya sebagai pakaian nasional. Mengapa demikian? Bung Karno menganggap bahwa kebaya sebagai busana yang paling ideal mencerminkan karakter dan keanggunan sosok perempuan Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh para ibu negara, mulai dari Ibu Fatmawati, Ibu Tien Soeharto, Ibu Hasri Ainun Habibie, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Ibu Ani Yudhoyono, hingga sekarang ini Ibu Iriana Jokowi.
Semua ibu negara memiliki ciri khasnya masing-masing. Tetapi satu hal yang sama adalah penggunaan kebaya sebagai busana nasional. Dengan demikian, kebaya juga menjadi bagian yang formal. Bahkan kebaya juga berkaitan dengan politik. Ini terlihat dari para tokoh perempuan politik ketika berfoto resmi atau formal mengenakan kebaya. Kebaya jadi identitas politik juga. Pendek kata, kebaya menunjukkan perubahan sosial pada masyarakat dari setiap zaman. Sejak zaman pergerakan, zaman revolusi, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, hingga zaman reformasi, bahkan hingga sekarang ini. Era reformasi telah pula mempengaruhi kreativitas para perancang busana. Para perancang busana termasuk perancang kebaya memunculkan model-model baru. Model kebaya berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dahulu kebaya tradisional selalu berkonotasi nilai-nilai kefemininan, lembut, penuh keelokan citra perempuan, dan dalam fungsinya selalu menghiasi di acara seremonial dewasa. Tetapi kini tidak demikian. Kebaya bukan lagi hanya dipakai untuk orang dewasa, oleh orang tua, dan dengan kesan feminin di acara seremonial. Tetapi kebaya mampu menembus batas usia, waktu pemakaian, dan memberikan kesan yang berbeda pula. Maka penampilan kebaya yang pada awalnya lembut, feminin, telah berubah menjadi kebaya yang memberikan kesan maskulin, santai, lincah, mengikuti tren zaman. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa kebaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Itulah budaya. Seperti yang definisikan oleh Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi. Kebaya adalah hasil budaya. Sebagai hasil budaya bangsa, kebaya menjadi cultural display, pajangan budaya, meminjam istilah Desmond Morris dalam Bernard, pajangan budaya bangsa Indonesia. Sebagai pajangan budaya, kebaya menunjukkan identitas nasional dan kultural seseorang. Itu menurut Nita Trismaya. Kalau dulu zaman pergerakan dan setelah kemerdekaan, budaya tradisional antara lain kebaya menjadi salah satu media perlawanan orang Indonesia, perempuan Indonesia terhadap budaya barat yang dikhawatirkan menjadi penyebab terkikisnya budaya asli Indonesia. Maka kini pun demikian, kebaya berada di garda terdepan untuk membendung serbuan budaya pakaian asing. Bagi perempuan Indonesia, berkebaya tidak saja untuk mengartikulasikan dirinya melalui pakaian, namun memiliki pemahaman yang luas, mulai dari identitas sampai wujud cinta bangsa, dan tentu rasa nasionalisme. Terima kasih. Salam kredensial, tetap kredensial.